Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jumaria, NPM 1940101001, jurusan Aquaculture, lokal A1, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Baiklah teman-teman, di video saya kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 5 mata kuliah mikrobiologi akuatik. Pada mata kuliah mikrobiologi akuatik, pertemuan pertama kita membahas mengenai dasar-dasar mikrobiologi. Pengertian dari mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang sangat kecil yang tidak mampu dilihat dengan kasat mata. Mikrobiologi sendiri didefinisikan sebagai semua makhluk hidup yang merupakan objek kajian dari mikrobia. Adapun pentingnya mempelajari mikrobiologi, yaitu mikrobiologi dapat memberikan keuntungan bagi manusia, misalkan pembuatan nata de coco, tape, roti, kecap, yogurt, tempe, dan lain-lain. Tetapi, mikrobiologi juga dapat memberikan kerugian bagi manusia, misalkan sebagai penyebab penyakit. Kemudian, di mikrobiologi terbagi menjadi 3 ruang lingkup, yaitu bakteriologi, mikologi, dan virologi. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu sejarah dan ruang lingkup mikrobiologi. Sejarahnya terbagi menjadi 3 periode. Periode awal, yaitu penemuan mikroskop oleh Zacharias Janssen dan Anthony van Leeuwenhoek, menemukan dunia baru melalui mikroskop. Kemudian ada juga teori-teori tentang awal mula kehidupan, terbagi menjadi 3, yaitu teori abiogenesis. Makhluk hidup berasal dari benda mati, dicetuskan oleh Aristoteles tahun 1384 sampai 322 sebelum Masehi. Kemudian ada teori biogenesis. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang telah ada. Dan yang ketiga yaitu teori kuman penyakit. Menyatakan bahwa mikroorganisme dapat menyerang organisme lainnya dan menyebabkan penyakit. Black 2008. Kemudian ada periode keemasan. Penemuan metode isolasi atau pemisahan, pembuatan preparat dan identifikasi biakan mikroba secara murni oleh Robert Koch tahun 1843 sampai 1910. Kemudian ada penemuan cawan Petri atau Petri dish, sistem pewarnaan bakteri, dan sistem saring atau filter guna keperluan sterilisasi secara fisik. Dan yang terakhir ada periode modern. Ditemukan berbagai peralatan modern untuk mempelajari mikrobiologi. Ahli mikrobiologi akhirnya mampu menjelaskan hal-hal sebelum dapat dijelaskan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang sel mikroba. Struktur sel mikroba. Sel merupakan satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Jenis sel berdasarkan organisasi struktur selnya terbagi menjadi 2, yaitu prokariotik dan eukariotik. Eukariotik mempunyai inti sel sejati dan sistem membran internal, sedangkan prokariotik terdapat pada mikroorganisme sel tunggal, contohnya bakteri dan cyanobacteria, atau mikroorganisme akuatik dan terestrial dapat membuat makanan atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Kemudian ada struktur sel bakteri, tidak ada organela, kromosom tunggal atau DNA sirkular dalam sitoplasma. Kemudian kita masuk ke karakteristik dari mikroba. Karakteristik mikroba terbagi menjadi 5, yaitu karakteristik kultural, karakteristik morfologis, karakteristik metabolisme, karakteristik
antigen, dan karakteristik genetik. Kemudian pada pertemuan keempat kita membahas tentang dasar-dasar bakteriologi. Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan bakteri, di antaranya klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan kehidupannya. Peran bakteri sangat penting sebab bakteri banyak menyumbang kemanfaatan di dalam kehidupan, mulai dari kesehatan, industri pangan, dan non-pangan. Bentuk bakteri. Bentuk bakteri terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu bentuk batang atau basil. Bentuk batang ini dapat dibedakan menjadi 3 juga, yaitu monobasil, diplobasil, streptobasil. Kemudian ada bentuk bulat atau kokus. Bentuk bulat atau kokus dapat dibedakan juga menjadi 4, yaitu monokokus, diplokokus, streptokokus, dan staphylococcus. Kemudian yang ketiga yaitu ada bentuk spiral. Spiral juga terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu spiral, vibrio, dan spiroseta. Kemudian ada macam-macam bakteri berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Dikelompokkan menjadi 3, yaitu bakteri aerob, bakteri anaerob, dan bakteri fakultatif. Bakteri aerob adalah bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana mengandung oksigen, misal Nitrobacter dan Hydrogenomonas. Kemudian bakteri anaerob yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen, misalnya Clostridium tetani. Kemudian yang ketiga yaitu bakteri fakultatif. Bakteri ini dapat hidup tanpa oksigen, misalnya Escherichia coli, Salmonella typhus, Shigella, dan Nitrosomonas. Kemudian kita masuk ke pertemuan kelima, membahas tentang klasifikasi mikroba. Klasifikasi, praktek taksonomi yaitu proses penataan organisme ke dalam suatu kelompok atau takson berdasarkan hubungan kemiripan atau similaritas atau hubungan kekerabatan evolusioner. Identifikasi, proses dan hasil penentuan apakah suatu organisme yang dapat dikenal merupakan anggota kelompok yang sudah diketahui sebelumnya atau bukan. Tata nama adalah cara pemberian nama ilmiah makhluk hidup menurut kode tata nama. Kemudian keanekaragaman mikroba terbagi menjadi 3, yaitu keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Kemudian ada juga keanekaragaman bakteri, yaitu domain bakteri. Menjadi dunia bakteri menjadi 23 filum. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus atau identifikasi dan klasifikasi bakteri Vibrio oleh Ihsan 2017. Isolasi untuk mengetahui bakteri atau ciri bakteri. Kemudian karakterisasi atau uji fisiologi, biokimia, dan molekular. Dan ada identifikasi berdasarkan buku Selanjutnya kita masuk di studi kasus, yaitu identifikasi dan klasifikasi bakteri Vibrio menurut Ihsan 2017. Yang pertama yaitu isolasi untuk mengetahui karakter atau ciri bakteri. Kemudian karakterisasi atau uji fisiologi, biokimia, molekular. Dan ada identifikasi berdasarkan buku identifikasi.
Kemudian ada juga karakterisasi. Karakterisasi dilakukan berdasarkan buku identifikasi Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. Identifikasi berdasarkan buku identifikasi Bergey's Manual of Systematic Bacteriology dan Bergey's Manual of Determinative Bacteriology. Sekianlah hasil penjelasan saya mengenai materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 5 mata kuliah mikrobiologi akuatik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.